Halo, selamat datang di video tutorial pembuatan database, pembuatan user baru, akses ke MySQL, dan pembuatan tabel one to many, money to money. Nah, pertama-tama kita akan membuat database terlebih dahulu ya. Create database. Saya akan menamai dengan tutorial. Nah, berhasil ya, contoh berhasil seperti ini. Lalu kita gunakan database tersebut, terus tutorial. Nah, setelah ini kita akan membuat terbaru create user, nama usernya bisa sesuka hati kalian. Saya akan menamai dengan nama saya sendiri, Faris, dan kutip add lokal. Kutip lagi, lalu jangan lupa isi password dengan benar agar tidak salah dan lupa. Identified by tip was genap. Saya akan passwordnya was genap 2025 kutip titik koma. Nah, setelah membuat user baru, kita jangan lupa akses dulu ke MySQL-nya ya. Untuk aksesnya green a privilege on on simbol bintang, titik simbol bintang, lalu itu, lalu kutip user tadi namanya apa? Nih, sekalian samakan saja dari Faris Jaidan sampai localhost. Nah, Faris Jaidan at localhost kutip lalu white grand option titik koma, setelah itu enter. Nah, sini hasilnya berhasil. Kita akan mencoba user barunya tersebut bisa apa tidak. Kita akan keluar dulu terlebih dahulu, ketik exit atau quit ya biasanya. Exit. Sudah keluar akan tertulis bye. Lanjut kita akan mencoba masuk ke user baru MySQL min u. Nama user tadi apa? Kalian cukup dari sini saja ambil bagian sini. Nah, saya namanya Faris Jaidan min p. Akan keluar seperti ini. Kalian harus memasuki password. Saya passwordnya was genap 2025. Nah, sini jangan lupa memakai database lagi yang sama dengan yang ini, karena kan tadi kita mencoba keluar dulu, jadi database tersebut ikut keluar ya. Jadi jangan lupa gunakan dulu tutorial. Nah, setelah ini kita akan membuat tabel one to many, dan money to money. Pertama saya akan membuat tabel supplier. Create tabel supplier, tanda kurung, lalu ID underscore supplier. Tipe datanya in primary key auto increment.
Lalu di sini pastinya ada nama suppliernya ya. Nama supplier. Tipe datanya apa? Parcel saja. Ternilai 100, koma, lalu nama kontak ya. Kontak supplier pastinya. Varchar. Tipe datanya. Nah, setelah ini kalau sudah cukup, mungkin jangan diberi koma ya, karena nanti akan gagal. Kita enter dulu, tutup dulu, kurung, lalu ketik koma seperti ini. Nah, di sini berhasil. Yang kedua, saya akan ada tabel barang dulu. Lihat, tabel barang. Oh ya, saya membuat tabel ini nama temanya stok barang. Tutup kurung. Lanjut di bawah pastinya ada ID barang, underscore di barang, di database-nya, database, tipe datanya in primary key auto. Yang pertama pastinya jangan lupa harus memakai primary ya, auto increment, koma. Lanjut di bawahnya pasti ada nama barang. Nama barang, tipe datanya varchar, nilai 100, koma. Lanjut, pastinya kita ada stok barang ya, stok. Stok tipe data in, koma, harga, ada harga juga ya, harga tipe data decimal 10, eh 2 tutup kurung, koma. Lanjut pastinya ada ID supplier untuk menyambungkan tipe data in, koma, foreign key ya, foreign key ID, lalu ID supplier tutup kurung. Pastinya kita ada reference supplier ID supplier kurung. Di sini sudah habis, kita klik enter, tutup, lalu tik koma. Nah, seperti ini tampilannya berhasil. Setelah itu di stok barang pastinya ada admin gudang. Kita akan membuat admin gudang. Create table admin gudang. Admin gudang. Nah, di sini pasti ada ID admin ya. ID admin gudang. Admin gudang maksudnya. ID admin data pin oke auto underscore increment, koma. Lalu di sini pastinya ada nama admin ya. Nama admin, tipe datanya varchar, nilai berapa ya? 100 deh. 100, koma. Jangan lupa di admin gudang pastinya membutuhkan username ya. Username dan password. Tipe datanya varchar juga. Ini saya akan mengisi dengan 50, koma, password varchar juga.
50 juga saya. Habis itu tutup kurung, titik koma. Nah, seperti ini ya. Lanjut yang terakhir, kemungkinan ada tabel transaksi stok ya. Kita butuh itu. Create tabel transaksi stok. Itu lalu ID transaksi tipe data primary key auto increment kuma. Sini ada ID barang data. Iya. Di sini juga ada ID admin. Tipe data ini juga. Di sini pastinya transaksi kita ada tanggal ya. Tanggal kita butuh. Lalu tipe data date. Nah, lalu pastinya ada jumlah transaksi, jumlah tipe data sama. Oh iya, kita pastinya membutuhkan ini tipe enum. Apa itu tipe enum? Eh, di sini saya ada pilihan untuk transaksi ke masuk dan transaksi keluar. Karena kita nggak tahu ya itu transaksi ada pilihan masuk atau keluar. Jadi begitu. Lalu tutup kurung, lalu kita koma. Nah, di sini jangan lupa foreign key ID barang reference barang ID barang. Satu lagi foreign key ID admin itu kurung referen admin gudang gudang ID admin. Nah, setelah ini tutup kurung titik koma. Akhirnya berhasil ya, semuanya berhasil. Oh ya, cara melihat tabel yang telah kita buat dari mana, bagaimana. Kita perlu mengetik perintah dash. Perintahnya dash ya. Untuk nama tabelnya apa? Kita ketik nama tabel tersebut. Saya akan mencoba mengecek tabel supplier dulu. Supplier hasilnya akan seperti apa. Lalu jangan lupa titik koma. Nah, hasilnya seperti ini. Saya akan mencoba ngecek tabel barang barang titik koma. Nah, saya mau mengecek bagian tabel admin gudang. Admin gudang, koma. Nah, hasilnya seperti ini. Dan transaksi stok ya. Kita coba lihat transaksi stok. Titik koma. Akhirnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, tuh. Ini ada transaksi stok, ada admin gudang, barang, dan juga supplier. Sekian dari saya. Eh, begitu segitu saja untuk video tutorial hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasib Muhammad Zafwan dari Prodi Teknik Komputer.
Di sini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu pada bagian insert data ke dalam tabel. Di sini kita bisa menggunakan fungsi insert into ke dalam kategori seperti ini contohnya. Di sini kita mempunyai beberapa kategori seperti makanan, minuman, alat tulis, elektronik, dan kata-kata. Jika sudah bisa, maka akan tampil pesan seperti berikut yang menandakan bahwa perintah tersebut sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan memasukkan barang-barang dalam tabel-tabel tersebut. Untuk pemasukannya bisa juga menggunakan fungsi dari insert into. Selanjutnya, di sini kita akan memasukkan dari informasi tentang supplier. Bisa juga menggunakan fungsi yang sama seperti sebelumnya, yaitu insert into. Selanjutnya, kita juga akan memasukkan data dari pemasukan menggunakan fungsi yang sama, yaitu insert into.
Yang selanjutnya kita akan menampilkan data yang ada pada setiap tabel. Kita bisa menggunakan fungsi select. Yang pertama dari kategori, lalu dari barang, kemudian supplier, dan yang terakhir yaitu pemasokan. Langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan relasi antar tabel, kita bisa menggunakan select join. Untuk yang implementasi ada pada gambar di layar ini yang di ujung kiri bawah. Selanjutnya untuk contoh select join one to one, one to many, dan many to many. Untuk select join kita bisa menggunakan perintah select, lalu isikan barang dot nama barang, koma kategori, nama underscore kategori. From gambaran join kategori on barang.id underscore kategori untuk hasilnya bisa dilihat pada di layar berikut. Ini untuk yang one to one atau one to many. Untuk many to many kita bisa menggunakan perintah yang cukup sama, yaitu select barang dot nama underscore supplier dot nama underscore supplier masukkan dot juga ID underscore barang underscore barang. Untuk hasil dari fungsinya bisa dilihat juga pada tabel berikut. Selanjutnya untuk membackup database kita bisa menggunakan perintah yaitu yang pertama kita harus keluar dulu dari skema dengan menggunakan perintah Ctrl C. Untuk membackup kita bisa menggunakan perintah mysql down
ya sebentar. Nanti bisa pakai cara manual untuk bisa menggunakan lewat PHP MyAdmin atau dashboard dari MySQL kita dengan cara pilih ke kursi, lalu klik tab export, export metodenya bisa pilih quick, dengan format SQL pilih export. Jika sudah, shell akan berubah dengan sendirinya seperti yang ada di atas kanan berikut. Selanjutnya untuk restore database, kita kembali ke dashboard sini, lalu kita create database baru dengan nama Azure Restore.
pada bagian database-nya, kita klik import. Pilih file yang tadi sudah di-download, lalu klik import. Seperti yang dilihat, file yang tadi sudah di backup sudah ada lagi di sini ketika di import. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas atau dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.